Perjalanan 27 laga tanpa kekalahan AC Milan di Serie A terhenti. Ruang ganti AC Milan usai kalah dari Juventus. Pirlo ungkap kunci keberhasilan Juventus bungkam Milan. Bukti kejeniusan Andrea Pirlo. Perjalanan 27 laga tanpa kekalahan AC Milan di Serie A akhirnya berakhir di tangan Juventus. Catatan tak terkalahkan AC Milan di pentas Serie A yang sudah bertahan selama 27 laga akhirnya terhenti usai mereka dikalahkan Juventus 1-3 Kamis 7 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Federico Chiesa menjadi bintang kemenangan Juventus dengan memborong 2 gol. For Chiesa, beautifully done. Chiesa to cut inside. Sedangkan 1 gol lainnya dicetak oleh Weston McKennie. Blaszczewski, a lovely bit of skill to find. Milan sendiri sempat menyamakan skor lewat aksi Davide Calabria. Port Rafael Leao to roll it for Calabria. Berkat hasil ini, Juventus sukses naik ke peringkat 4 klasemen dengan poin 30, selisih 7 angka dari Rossoneri yang masih bertengger di puncak. Menukil Opta, sudah 304 hari alias 27 pertandingan, Milan tak merasakan kekalahan di ajang Serie A hingga kini menyerah dari Juventus. Terakhir kali, Milan menelan kekalahan adalah pada 8 Maret lalu, tepatnya ketika menyerah 1-2 dari Genoa. Selepas kompetisi digulirkan kembali usai lockdown, Rossoneri tak pernah kalah sampai hari ini. Sementara itu, di semua kompetisi, Milan sudah sempat menelan kekalahan di ajang Liga Eropa, tepatnya ketika dipermalukan Lille 0-3 pada November lalu. Menariknya, sejak 2013, 18% atau 14 dari 77 kekalahan Milan di pentas Serie A terjadi ketika mereka berhadapan dengan Juventus. Selain itu, berkat tampilnya Daniel Maldini dalam laga kontra Juventus, dinasti Maldini kini sudah tampil dalam 1000 pertandingan bersama Milan di Serie A. Dari 1000 laga tersebut, 647 diantaranya dilakoni Paolo Maldini. 347 Cesar Maldini, dan 6 laga dijalani Daniel Maldini. Ruang ganti AC Milan usai kalah dari Juventus, pemain tertunduk Pioli besarkan hati. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengungkap suasana ruang ganti timnya usai kalah dari Juventus. Pioli menyebut para pemain Milan sangat kecewa dan menundukkan kepalanya. AC Milan belum pernah kalah di Serie A musim 2020-2021 hingga pekan ke-15. Laga melawan Juventus menjadi kekalahan pertama Rossoneri. Hasil ini pun membuat ruang ganti Milan penuh dari rasa kecewa. Para pemain menundukkan kepala mereka di ruang ganti dan kecewa, tapi di sisi lain itu sehat bagi kami untuk merasakan kekalahan, karena kami tidak merasakannya cukup lama, ucap Pioli dikutip dari Sky Sport Italia. Pioli memahami rasa kecewa yang dialami Hakan Calhanoglu dan kawan-kawan, namun dia tidak tinggal diam. Pelatih 55 tahun itu coba membesarkan hati anak asuhnya yang dianggap tampil bagus. Saya menepuk punggung mereka, mengatakan bahwa mereka harus bangga dengan apa yang mereka capai pada momen ini. Kami telah membuktikan bahwa kami adalah tim yang kuat malam ini, katanya. Stefano Pioli menegaskan bahwa absennya 7 pemain kunci bukan penyebab kekalahan Milan. Mereka juga tidak terganggu dengan kabar positif COVID-19 yang didapat Krunic dan Ante Rebic beberapa jam sebelum laga dimulai. Milan bisa saja ketakutan dengan situasi ini. Kami mengetahui tadi malam bahwa kedua pemain ini tidak dapat bermain, tetapi kami memegang nilai dan identitas kami, katanya. Kami tahu Juventus memanfaatkan situasi ini karena mereka telah memenangkan 9 gelar Serie A beruntun, tetapi kami bertahan dengan baik. Kami dihukum oleh kualitas mereka dalam situasi di mana kami agak lengah, tutup Pioli. Pirlo ungkap kunci keberhasilan Juventus bungkam Milan. Juventus berhasil mengalahkan AC Milan selaku pemuncak klasemen Liga Italia musim ini. Pirlo mengungkapkan beberapa kunci keberhasilan timnya. Salah satu caranya adalah dengan menempatkan Chiesa di sayap kanan untuk menekan Theo Hernandez yang bermain sebagai fullback kiri. Idenya adalah untuk membuat Theo tetap di bawah tekanan dan tidak membiarkan dia terus maju sebebas biasanya, terutama ketika dia harus berurusan dengan pemain yang juga bagus dalam situasi 1 lawan 1, kata Pirlo kepada Sky Sport Italia.
Itulah fungsi Cisa di sini, sehingga bisa mengambil alih orang di sepertiga akhir. Posisinya mungkin berubah, tetapi perannya tidak. Sambungnya. Juventus naik ke posisi 4 dengan 30 poin dari 15 pertandingan. Milan tetap di puncak dengan 37 poin, dan Inter Milan di urutan kedua setelah kalah dari Sampdoria. Kami tidak tertarik dengan hasil tim-tim di atas kami, karena kami berkonsentrasi pada kemajuan kami sendiri. Kami akan melihat dalam beberapa bulan di mana kami berada. Hal terpenting adalah semangat tim yang ingin memegang kendali, terutama melawan pemimpin Serie A di wilayah mereka sendiri, Pirlo menegaskan. Memainkan Federico Chiesa di sisi kanan adalah bukti kejeniusan Andrea Pirlo. Peran Chiesa tidak hanya mencetak gol, ia juga bertugas mematikan pergerakan Theo Hernandez yang seringkali melakukan penetrasi dari sisi sayap. Tugas itu dilaksanakan dengan baik. Pirlo melakukan sedikit perubahan dalam formasi Chiesa. Pemain langganan timnas Italia itu yang biasanya bermain sebagai winger kiri, kali ini ditempatkan di kanan. Dengan serangan bertubi-tubi yang dipusatkan di sisi kanan lapangan, Chiesa membuat Hernandez kerepotan hingga tak mampu membantu lini serang Milan. Pirlo tahu kalau itu cara yang efektif untuk mematikan mantan pemain Real Madrid tersebut. Kecepatan dan kemampuannya melewati dalam situasi 1 lawan 1 memang menjadi senjata utama Chiesa sejak berhasil menembus skuad inti Fiorentina beberapa tahun yang lalu. Pirlo memanfaatkan kehadirannya untuk menjaga bentuk permainan Juventus agar tetap melebar. Pirlo benar-benar tahu cara memanfaatkan pemain berusia 23 tahun tersebut. Dan dalam pertandingan kali ini, ia menunjukkan kejeniusannya dalam mengeluarkan potensi terbaik anak asuhnya. Central position, effortlessly done. Kier only half away and thrashed for Chiesa to cut inside. Nah itulah tadi gengs beberapa pembahasan mengenai kekalahan AC Milan atas Juventus yang membuat rekor kemenangan Rossoneri terhenti. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you gengs!